satu hakim berada di dalam surga, dua hakim di neraka. Siapa yang hakim berada di surga? Itu rajulun arafal haqqa wa qada bihi. Hakim yang tahu tentang kebenaran dan dia putuskan dengan kebenaran itu. Tahu itu benar, putuskan kebenaran itu, dia nggak kena pengaruh. Maka hakim yang model begitu fil jannah, di dalam surga. Yang kedua, yang masuk neraka, rajulun arafal haqqa wa jara bil hukum. Hakim tahu kebenaran, tapi dia selewengkan di hukum. Kenapa? Masukkan ada uang di sana, gitu. Ada orang buat yang sedikit kebenaran, tapi dia berbuat zalim. Maka dia neraka. Yang ketiga, qadalin nas ala jahlin. Dia putuskan terhadap manusia dengan dasar kebodohan, nggak tahu. Maka yang dua inilah yang masuk neraka. Maka ada ucapan Nabi dikatakan man ju'ila qadiyan zuhiba bi ghairi sikin. Siapa orang yang diangkat jadi hakim itu sama saja dia disembelih tanpa pisau. Diangkat jadi hakim itu zubiha bi ghairi sikin, dia disembelih tanpa pisau. Arti bunuh pelan-pelan. Kalau dia nggak bisa meletakkan kebenaran tadi, sama saja dia membunuh dirinya sendiri. Jadi artinya di situ ada bahaya. Jadi alam khatar ada bahaya orang yang akan jadi hakim. Maka para ulama-ulama kita nggak suka. Ragibal ulama kita nggak suka gitu. Bahkan dikatakan kata Maqbul, lau huyyirtu bainal qada wal qasli la tarkul qasla. Seandainya aku diberi pilihan untuk jadi hakim dan dibunuh, saya pilih lebih baik dibunuh. Kata Maqbul, seandainya aku diberikan pilihan mau jadi hakim apa mau dibunuh, kalau kita pilih mana? Mau jadi hakim atau mau dibunuh? Kita pilih hakim. Kata Maqbul, enggak, la tarkul qasla. Saya akan pilih lebih baik dibunuh. Lebih dibunuh. Kenapa? Berat. Berat. Maka Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka nggak mau diangkat jadi hakim, nggak mau. Lebih baik dia dibunuh. Gitu. Ketimbang diangkat jadi hakim. Tadi takutnya dua hakim yang masuk neraka. Gitu. Karena tantangan berat. Gitu. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah-masalah pembesar. Gitu. Kebanyakan masuk anginnya nantinya, kebanyakan sogokannya. Kalau dia biar disobak, mungkin mau dibunuh. Gitu. Itu masalah hakim. Maka berat di sini. Maka di sini katakan wala yajuzu ayyadil qada illa man istakmalat bi 15 faslatan. Enggak boleh seseorang menjabat sebagai hakim peradilan kecuali dia sudah memenuhi 15 syarat. Jadi boleh dia jadi hakim peradilan kalau sudah memenuhi 15 syarat. Ada gak 15 ini terhadap diri seorang hakim? Atilah yajuzin wa atilah yasihu, gak sah. Kalau dia gak punya 15 syarat ini kagak sah untuk jadi hakim peradilan. Kagak sah gitu. Karena dia hakim itu akan memutuskan hukum yang terjadi bagi manusia, yang memutuskan hukum. Apa saja yang pertama yang harus dimiliki oleh hakim itu? Pertama al-Islam, Islam gitu. Maka nggak sah gitu. Nggak sah bagi hakim itu seandainya dia bukan muslim. Ya muslim gitu. Sekalipun itu menghukumi terhadap orang kafir, sekalipun jadi yang diperselidikkan adalah orang kafir, tetap itu hakimnya di sini harus orang muslim gitu. Orang muslim gitu. Walau kan kafir sekalipun
terjadi perselisihan itu khosmah itu terhadap orang kafir. Ini merupakan puncak goyahnya, enggak sahnya tuh. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah al-bulugh wal aql, balik dan berakal. Maka seorang hakim harus dia seorang yang mukallaf. Seorang mukallaf sudah balik dan berakal. Maka enggak sah bagi hakim yang masih kecil atau orang yang tidak berakal, yang gila. Baik gilanya terus menerus ataupun terputus-putus. Maka nggak boleh kalau anak kecil kali dimaklum dah. Anak yang belum balik jadi nggak mungkin sekalipun dia pintar nggak mungkin gitu. Kemudian yang keempat al-hurriyah, merdeka. Maka nggak bisa hakim yang budak, baik status budaknya murni atau juga hanya sebagian dirinya budak atau enggak. Ada yang budak mubahat gitu. Ada budak mubahat, tetap dia nggak boleh gitu menjadi seorang hakim gitu. Maka harus orang yang merdeka. Kemudian juga wal khamis az-zukurah, laki-laki. Seorang hakim harus laki-laki, yakinan, harus yakin itu hakim nanti. Maka nggak sah hakim perempuan dan juga nggak sah yang hakim unsa muskil, banci, yang punya dua kelamin. Tapi kalau emang itu bancinya cenderungnya kepada laki-laki, boleh. Karena banci itu kan banci yang muskil, itu punya dua kelamin, bukan banci kaleng-kaleng, bukan yang buat kejadian, bukan. Dia banci yang punya dua kelamin, gitu. Ya, kalau memang itu bancinya cenderungnya kepada laki-laki, boleh. Karena dia punya kelamin, ada banci cenderung kepada laki-laki atau banci cenderung kepada perempuan. Nah, seandainya itu banci diangkat jadi hakim karena ketidaktahuan, nggak tahu kalau itu banci begitu, akhirnya dia memutuskan hukum, gitu. Kemudian ternyata dia laki-laki, maka di sini dikatakan lam yathbut hukmuhu, hukumnya nggak bisa lestari, bisa dibatalkan. Hukumnya bisa dibatalkan hukumnya. Kemudian yang keenam al-adalah, adil. Adil. Apa itu adil? Adil itu orang yang bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa besar, atau juga orang yang tidak melakukan terus-menerus dosa kecil. Maka di sini enggak sah seorang qadhi, dia orang yang fasik. Hakim enggak boleh orang yang fasik. Fasik apa? Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan terus-menerus dosa kecil. Kalau dia fasik nggak boleh jadi hakim, nggak boleh. Maka ini katakan kalau wilayah di fasik nggak boleh jadi hakim bagi orang yang fasik. Atau ke peradilan kita kan nggak begitu, mungkin nggak sampai adalahnya, nggak sampai ada.
Kemudian yang ketujuh, syarat hakim harus apa? Ma'rifatu ahkamil kitab was sunnah ala thariqil ijtihad. Si hakim harus tahu tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di hadis Nabi melalui ijtihadnya gitu. Ya dia bisa melakukan ijtihad kalau dia tahu tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi, dan gak disyaratkan dia harus hafal ayat-ayat hukum maupun hadis-hadis hukum di luar kepala. Yang penting dia tahu, dia tahu tentang ayat-ayat hukum, gak harus hafal ayatnya. Yang penting dia tahu, yang dia tahu. Karena kalau dia tahu, maka dia akan bisa melakukan ijtihad. Ijtihad itu adalah mengambil kesimpulan dari hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Dia bisa mengambil kesimpulan dari mana? Dari ilmu yang harus dia miliki. Dia harus bisa bahasa Arab, harus bisa ilmu mantiknya, ilmu nahwunya, macam-macam harus dia punya. Dia nggak bisa mengambil kesimpulan tentang ayat Quran atau hadis Nabi tanpa dia mempunyai ilmu yang tadi. Kemudian juga yang berikutnya, ma'rifatul ijma'. Si hakim itu syaratnya dia harus tahu tentang ijma' ulama. Tentang ijma' kan, ijma' ulama itu banyak kesepakatan para ulama sebelumnya tentang masalah hukum. Banyak pendapat-pendapat yang dikarang oleh para ulama-ulama kita yang sudah ada kesepakatan. Hanya nanti si hakim itu hanya dia tinggal mencari mana yang bisa disamakan dengan hukum-hukum yang sudah ada dahulu. Gitu. Maka si hakim itu harus tahu gitu, tentang kesepakatan ulama. Gitu. Dan nggak harus dia tahu secara satu persatu, enggak. Gitu. Cukup dia tahu masalah yang akan diputuskan berdasarkan ijma' ulama yang sudah ada. Kalau begitu dia harus paham tentang kitab ini, gitu. Ilmu yang dulu karena